2, 3. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video dengan teori dan teknik SFBC dengan saya Indah Nur Aziza dengan NPM 241305213 sebagai kameramen dan rekan-rekan saya Dinda Reza dengan NPM 241305237 sebagai konseli. Saya Azizah Desimi dengan NPM 241305219 sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Boleh tahu nih siapa namanya? Kenalin Kak, nama aku Dinda. Boleh tahu Dinda kesini sama siapa? Aku kesini tadi sama temen kuning sih Kak dia. Oh, sama temennya. Kamu nggak ikut masuk enggak? Oh, cuma mau sendiri. Iya, jadi ya mau cerita ya udah aku sendiri. Oh, iya, berarti kamu nanti dijemput lagi atau gimana sama dia? Ya mungkin nanti sekalian Kak. Oh, dia juga ada urusan gitu Kak. Oh, jadi nanti berarti kamu di sini dia sambil gitu. Kita kalau boleh tahu, kita tahu tempat ini dari mana? Kalau nggak begini, kita tahu nggak tempat ini apa? Yang aku tahu tempat ini tuh kayak tempat apa ya, kita bisa mencurahkan semuanya lah. Jadi kayak kalau kita ada masalah, kita bingung atau kita butuh arahan itu bisa ke sini. Terus kalau dari kakak tanya aku tahu tempat ini dari mana, ya aku tahu entah dari apa ya teman-temanku gitu loh Kak. Kalau misalnya di BK-nya tuh kayak ada satu sesi, ada teman konseling gitu. Jadi kita nggak cuma dapat pengajaran, tapi kita juga bisa cerita dan sharing-sharing gitu. Oh, berarti kita tahu lah ya tempat ini ruangan apa dan dapat info dari temannya. Oke. Kalau kakak sendiri, kakak namanya siapa? Oh iya, maaf. Kenalin nama aku Sini, boleh panggil aku Kak Sini. Oke, kalau masih Ini apa namanya? Aku boleh tahu nggak perasaan Dinda hari itu apa yang Dinda rasain sampai mau datang ke sini? apa ya, kayak sebenarnya biasa aja Kak, cuma nggak tahu kalau dalam cerita ya biasa aja gitu. Biasa aja ya dengan hari ini. Oke. Dinda kegiatan Dinda belakangan ini apa, boleh kamu ceritain sedikit? Kegiatan aku ya ini Kak, aku kan salah satu mahasiswa juga ya Kak. Jadi kegiatan aku ya mungkin sama kayak mahasiswa lainnya, disiplin sama tugas, kita mau. Aku juga ikut organisasi gitu Kak. Jadi suka ada rapat, suka ada broker gitu. Ya itulah sehari-hari, nggak terlepas dari seorang mahasiswa pada umumnya lah. Tapi termasuk mahasiswa aktif ya? Ya Organisasi juga tadi. bisa dibilang begitu sih Kak. Kalau itu aku mau mulai masuk penjelasan, boleh nggak? Boleh Kak. Jadi pertama tadi kan Dinda sendiri udah tahu Dinda tempat itu tempat sesi konseling atau ruangan pembelajaran konseling. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, aku mau menjelaskan ada yang namanya asas dan ada yang namanya kambinis. Nah, penjelasan ini masuk ke dalam ruangan konseling. Di penjelasan yang pertama itu ada yang namanya asas, keterbukaan, kesukaraan, dan juga kesaksian. Nah, pertama aku pengen tanya ini, Dinda ke sini secara sukarela nggak ada paksaan atau bagaimana? Dari aku sih karena ini memang kemauan aku dari hati gitu ya Kak. Terus juga emang ada yang ingin aku curhatin gitu lah ya bahasanya. Jadi ya aku datang ke sini tanpa paksaan siapapun. Jadi kayak emang kemauan dari hati aku sendiri gitu Kak. Oke, berarti Dinda ke sini secara sukarela ya? Oke, yang kedua, di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Ada asas keterbukaan atau asas kebebasan. Jadi nanti pada saat kita
Anda bebas bisa cerita apa aja ke aku secara nyaman, dan apa ya, kita boleh bangun kepercayaan kita pelan-pelan gitu. Aku nggak akan maksa kita mau cerita apa, kita mau ngomong apa, aku nggak akan maksa. Kalau tidak mau silakan, aku bakal terbuka untuk menerimanya. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan atau kita bilang kode etik konselor itu ada yang namanya menjaga kerahasiaan. Jadi nanti kalau kita cerita, kita terbuka ke aku. Kalau Dinda nggak mau hal ini terekspos, bakal aku rahasiain atau bahkan nggak akan aku suka kemana-mana emang, karena aku bakal jaga baik-baik, akan jaga rapat-rapat apa yang kita ceritakan hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini. Jadi kalau memang ada teman Dinda yang kesini atau siapa juga kenalan Dinda kesini karena Dinda cerita apa kemarin, nggak akan aku kasih tahu siapa kok, dan tenang aja pokoknya. Jadi dari yang kakak Desi tadi, aku merasa kayak lebih nyaman juga mungkin untuk cerita. Oke, terus kalau kayak gitu, apa nanti laporan aja. Oke. Oke. Nah, terakhir sebelum kita mulai benar-benar dalam sesi konseling kita hari ini, aku udah sempat jelasin ada yang namanya time limit atau batasan waktu. Jadi sesi konseling kita hari ini aku bakal batasin 30 sampai 45 menit. Apakah Dinda bersedia? Sedia kan? Oke, itu yang pertama aku pengen nanyain dulu, Dinda datang ke sini ada masalah kah atau ada yang mau ceritakan kah? Boleh dong, spill tipis dulu deh. Oke, sebenarnya pas aku datang sebelum datang sini itu, aku kan udah sempat tahu gitu kan dari teman bahwa ada tempat curhat yang aman dan ini seperti yang udah ada di awal tadi. Nah, aku tuh punya apa ya, bisa dibilang kebiasaan gitu kan. Jadi kebiasaan bukan udah tugas ya, tapi ke distract gitu. Dan itu bukan dari tugas doang sih, maksudnya kalau aku misal melakukan pekerjaan itu aku juga mudah distract dengan handphone gitu kan. Jadi pekerjaan awal aku tuh apa, gara-gara notif atau aku scroll gitu, itu aku ke distract gitu sih kak, secara garis besar. Oh, berarti Dinda itu kesehariannya berarti ya? Iya. Kesehariannya terkadang apa yang pernah Dinda lakukan, apa yang pernah Dinda kerjakan, udah ada niat tapi malah terdistract sama yang namanya handphone. Iya. Bisa sama namanya aplikasi, terus malah lari kemana-mana ada scroll-scrolling gitu. Oke. Nah, tadi kan Dinda udah sudah tipis-tipis nih persoalan Dinda itu selalu atau bahkan kebanyakan itu ke-distract HP saat ingin melakukan sesuatu kerjaan. Nah, boleh ceritain nggak contoh contoh apa saja saat mau melakukan apa saja Dinda itu ke-distract gitu. Apa perasaan Dinda saat saat ada distrakan gitu loh, ada distraksi dari luar itu, gimana perasaan Dinda gitu, kayak ya udah main dulu gampang lah itu, gimana lah itu. Nah, udah menceritakan. Sebenarnya kebiasaan itu muncul kayaknya pas habis COVID. Ya, Jadi sebelum COVID itu mungkin nggak tahu ya, mungkin aku doang atau orang-orang juga itu tuh sebenarnya nggak terlalu terikat gitu kayak kamu dengan yang namanya gadget. Maksudnya tuh kayak masih bisa menjalani hari-hari tanpa gadget, bener gitu ya. Sebelum COVID terjadi, jadi kayak ya mau ini, maksudnya itu kayak makan dulu, ngerjain tugas dulu, baru nanti pas mau tidur paling ya udah buka bentar terus tidur. Terus pas zaman COVID itu semuanya kan udah serba digital gitu ya. Kita bangun tidur absen itu udah ada depan mata ya. Terus udah sering kali pakai seragam, bawahnya itu celana tidur tapi udah standby di Zoom gitu. Dan entah kenapa itu kan kalau dulu tuh termasuk lumayan lama gitu ya kak jedanya. Ada kali 1 semester gitu kita kayak pakai Zoom dan diem di rumah doang gitu. mungkin ada setahun dan Iya, jadi kayak
dimana-mana tuh harus pokoknya harus beriring sama teknologi lah gitu. Nggak bisa lepas Iya, sejak COVID. nggak bisa lepas sejak COVID. Jadi pas SMA pun walaupun COVID udah mereda ya Kak, tapi kami tetap masuk sesi-sesian dan itu juga masih menggunakan HP. Jadi mau nggak mau HP itu tetap kepegang terus. Nah, pas udah kelas 11 itu COVID udah mulai reda, tapi apa ya Kak, mulai ini apa sih, mulai itu tuh apa ya, mulai nambah kuat gitu kan. Jadi kemana-mana tuh sering capture foto jadi kalau misalnya satu waktu nggak pegang HP itu kayak ada yang kurang gitu kan. Ada aneh. Iya, kayaknya sampailah pada saat aku belajar gitu Kak, aku belajar HP itu kayak jadi apa ya, awalnya HP itu cuma kayak jadi oke 5 menit istirahat scroll TikTok gitu kan, terus dia dari yang awalnya 5 menit jadi 10 menit jadi 5 menit dan berujung setengah jam. Jadi pas aku sadar aku kayak wah udah malu nih, sedangkan tugas aku kelar. Jadi kayak aku ada rasa menyesal kalau itu, cuma besok tetap diulangi. Jadi aku gimana gitu kan. Terus juga sering juga ya ditegur sama orang tua kalau misalnya makan itu ya makan dulu, sedangkan tuh aku kan pernah ketemu orang kalau makan kan harus nonton, sedangkan itu juga terjadi pada aku saat itu Kak. Jadi setiap aku makan tuh aku belum mau makan kalau tontonan aku tuh belum ada. Jadi belum mau tuh setiap makan aku cari tontonan dulu baru bisa aku mulai nyuap makan gitu. Jadi itu sempat kena marah orang tua juga gitu loh Kak. Nah aku kan udah coba untuk mengurangi. Cuman kalau misalnya aku lagi sendiri atau kayak sekarang aku jadi mahasiswa dan apa ya nggak ada interaksi sama orang lain, habit itu tuh malah keterulang lagi. Jadi apapun itu tuh kayak harus sama HP, kalau nggak sama HP ya sama siapa lagi gitu kan. Terus itu juga kayak merambat gitu, kalau misalnya aku lagi ngerjain tugas rumah misalnya nyapu atau ngepel, aku tuh harus dengerin musik dulu baru bisa ngerjain pekerjaan rumah. Padahal sebelumnya ya udah nyapu kan tinggal nyapu, nggak usah kayak gitu. Nah gitu juga kalau misalnya lagi cuci baju gitu, walaupun pakai mesin cuci HP ini tetap pegang. Jadi kayak orang tua tuh sering kali bilang kamu ini nggak bisa deh tanpa HP gitu. Jadi kayak sebenarnya aku tuh menyadari gitu Kak, aku sangat tertarik sama HP dan aku tahu kayak bahayanya gitu kan, misalnya kayak terpapar radiasinya apa sih, terus apa ya, perputaran otak tuh juga jadi berubah gitu kan. Tapi nggak bisa, maksudnya tuh belum sereda orang-orang gitu lah. Maksudnya tuh kayak aku pergi ke luar minimarket aja harus megang HP, walaupun HP itu nggak digunain gitu, yang penting megang doang gitu. Jadi kurang lebih gitu sih Kak secara spesifik. Oke, jadinya itu di sini gimana ya, ketergantungan dengan handphone ya jadinya. Sebenarnya mungkin hal-hal seperti ini di era digital seperti ini itu banyak kasusnya. Jadi nggak ada sendiri kayaknya yang ketergantungan seperti ini. Karena kan zaman sudah berbeda setelah COVID itu. Memang aku pun sendiri mengakui kalau di zaman COVID itu kita nggak bisa tanpa HP gitu. Apa ya istilahnya, di saat itu kita dipaksa yang tidak punya HP harus punya HP saat itu. Dan berlanjut akhirnya sampai di setelah karantina COVID ini. Jadi kan dari semua kebiasaan digital di era COVID itu malah dikembangkan lagi gitu setelah era COVID itu. Jadi ya semakin orang-orang itu bergantung sama HP ataupun bergantung sama digital yang ada gitu. Tapi di sini mungkin Dinda sendiri pribadi berpikir kalau pribadi Dinda yang dulu itu gimana ya, lebih baik gitu loh, sepertinya lebih baik, lebih enak untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu tanpa HP. Sedangkan Dinda sekarang udah ketergantungan HP gitu. Jadi ada rasa apa ya, kayak kok aneh ya, dulu bisa kenapa sekarang nggak bisa gitu. Jadi Dinda mau
cuman menurutku kalau aku pribadi itu distraksinya tuh kayak kuat banget gitu Kak. Misal aku lagi ngerjain tugas, ada notif misalnya dari teman kayak dia lu tahu nggak itu aku langsung pegang HP, terus aku kayak aku langsung mau ngapain pekerjaan saat itu, dan berujung tuh nyesel gitu loh, kayak kenapa sih udah banget distraksi, selalu ngomong gitu. Jadi kayak sebenarnya itu satu sisi memudahkan aku sekarang karena kan zaman juga udah modern, kayak memudahkan pekerjaan juga, tapi di sisi lain tuh kayak buat aku ketergantungan. Nah sama satu lagi aku tuh jadi males mikir gitu Kak, semenjak ada AI lagi kan. Maksudnya tuh dulu tuh kayak ya udah berpikir keras dulu dari otak, kalau enggak apa sih dulu Brandly gitu kan, kalau enggak Brandly itu juga dilimit kalau 3 sampai 5 soal ya udah kita mikir sendiri sisanya. Kalau sekarang kayak ada GPT dan lain itu kayak apa ya, baru buka soal aja langsung masuk ke GPT tanpa baca dulu gitu. Jadi itu juga sih habit yang bikin aku, kenapa sih itu kan mempermudah ya di posisi positifnya, cuma yang negatifnya suka membuat kita udah ada AI udahlah gak usah mikir lagi. Dan itu juga sih Kak, selain yang distraksi tadi, jadi kayak gimana gitu. Dinda gimana ya, sebenarnya Dinda mau menghapus hal negatif dari penggunaan digital ini, berusaha untuk apa ya, tetap berdampingan tapi nggak mau ambil banyak negatifnya. Oke, gitu. Nah, jadi aku ada beberapa pertanyaan kan. Nah, dalam beberapa pertanyaan ini aku pengen kamu bayangin. Nah, di sini namanya itu ada pre-miracle question. Jadi di sini aku bakal nanya sesuatu nih. Coba deh, kalau suatu hari nanti ada suatu keajaiban yang datang di kamu, tapi suatu keajaiban ini terjadi di zaman sekarang. Di zaman sekarang, kamu bayangin kalau tiba-tiba HP kamu itu hilang, HP kamu tuh nggak ada, tapi dalam keadaan diri kamu tuh nggak tahu kalau HP kamu tuh hilang. Jadi kamu merasa ya udah ini hari biasa gitu. Nah, biasanya apa yang bakal kamu lakuin? Kayak aku pikir dulu kali ya Kak. Boleh. Kalau misalnya itu terjadi di masa sekarang, mungkin habit aku yang dulu juga tetap ada. Maksudnya itu kayak ya kalau tanpa HP nih aku bakal nge-schedule dari malam, aku bakal ngelakuin apa, aku bawa apa, terus apa aja yang aku perluin hari itu. Terus aku biasanya tulis di notes kecil gitu, terus aku tempel di papan, kayak papan meja belajar gitu kan. Jadi pas aku bangun tidur, aku bakal langsung mandi, terus bakal langsung nyiapin itu dan berpikir kayak oke, ini hari aku nih, kayak hari ini tuh udah sesuai sama yang aku perluin dari yang semalam aku siapin. Jadi ya aku langsung berangkat ke sekolah gitu sih Kak. Kan tuh ini udah punya jadwal sendiri kalau tanpa HP. Nah, kalau itu terjadi, apa yang Dinda rasain lagi? Nah kalau misalnya itu terjadi, ya yang pastinya aku lebih fokus ya Kak, yang pertama. Terus yang kedua itu membuat pekerjaan aku lebih cepat selesai, karena sama kayak yang tadi, kalau misalnya kita bekerja di rumah kayak nyapu, ngepel atau nyuci baju gitu, itu kan yang dari awalnya aku bisa HP itu bisa, misalnya aku ngepel itu bisa sengaja itu bisa jadi 2 jam gara-gara bisa HP doang. Dan kalau misalnya itu gak terjadi, ya aku kan gak bakal ada yang mengganggu dan aku bakal tidak akan terganggu gitu ya. Jadinya aku lebih fokus dan juga pekerjaan aku lebih cepat selesai. Gitu juga mungkin yang akan terjadi sama tugas-tugasku yang lain. Mungkin aku bisa jauh lebih berpikir kritis dengan apa ya, maksudnya tuh membuat otakku bekerja lebih keras gitu ya Kak. Karena dulu aku juga gitu, sedangkan ada HP-nya kan aku nggak bisa. Jadi mungkin kalau misalnya keajaiban itu terjadi di masa sekarang, mungkin habit-habit baik itu tuh tetap bakal ada dan aku lebih fokus untuk mengerjakan pekerjaanku. Nah, dari yang Dinda pikir bayangin gitu, perasaannya kalau hal itu terjadi gimana? Sebenarnya seneng sih Kak, maksudnya seneng tuh kayak ya kita sebagai manusia tuh jadi
bayangannya. Nah, sekarang juga aku pengen tanya sesuatu. Ini ada namanya skills question. Nah, skills question ini aku bakal bertanya, boleh dong kasih dari angka 0 sampai angka 10 tingkat ketidakfokusan kamu atau tingkat fokus kamu dalam belajar atau melakukan sesuatu tanpa HP itu berapa? Kalau dari 0 itu berarti sangat tidak fokus, naik lagi sampai ke 10 itu berarti kamu sangat fokus dan tidak terganggu sama gangguan HP, distraksi HP. Oke, Dan berapa? kalau misalnya ditanya skala nih ya Kak, berarti kalau ditanya skala mungkin aku di angka 4 deh kayaknya Kak, dari 10 ya. Angka 4. Iya, Hampir tengah-tengah tapi bukan tengah-tengah. iya, nggak nyampe setengah sih malah itu Kak. Kenapa nggak pilih coba 2 atau 3 atau bahkan 5 kan? Kalau misalnya ditanya kenapa 4, kalau nggak 2 atau 3, karena sebenarnya aku tuh bisa fokus kan, tapi dalam rentang waktu yang lebih cepat dari habit aku dulu. Kalau dulu mungkin aku bisa fokus sejam, 2 jam, 3 jam untuk membahas satu bab gitu. Sekarang itu paling 30 menit sampai sejam gitu Kak. Bahkan kayaknya kurang dari sejam. Dan itu udah gak distract sama HP lagi. Dan kenapa aku taruh di angka 4 bukan 5? Karena gimana ya, menurutku tuh aku bisa fokus, misal aku udah ngerjain tugas dan udah gak ke distract gitu. Nah, pas di penghujung hari, aku tuh udah kayak hidupin mode jangan ganggu kan, biar gak ke distract sama orang. Tapi tetap aja Kak, yang aku buka itu ada aplikasi namanya TikTok gitu. Maksudnya tuh kayak video-video pendek yang tinggal kita scrolling. Jadi itu tetap apa ya? Aku tuh tetap pegang HP walaupun aku nggak baca notif orang-orang itu. Makanya kita lagi nomor 4. Kalau misalnya dibilang aku fokus, aku bisa fokus. Cuman di akhir waktu aku juga tetap buka itu HP gitu sih Kak. Makanya aku taruh dia di nomor 4. Berarti kamu sebenarnya bisa fokus kalau ada niat yang benar-benar niat, Iya. tapi nggak bertahan lama seperti yang kamu dulu. Oke. Nah, kalau gitu sekarang aku pengen tahu nih, atau kita mungkin bisa menggali lagi nih. Kita bisa menggali, boleh nggak Dinda ingat-ingat momen dimana Dinda itu bisa fokus tanpa HP? Ada nggak di apa ya, bukan Dinda yang dulu tapi Dinda yang sekarang gitu, saat kuliah ini sedang mengerjakan tugas atau belajar. Jadi apa? Oke. Kalau misalnya ditanya situasi sekarang itu sebenarnya ada Kak. Jadi kayak benar kata Kakak tadi, kalau misalnya aku ada deadline atau ada satu kesibukan yang benar sibuk banget hari itu, dan apa ya, di minggu itu tuh kayak udah banyak jadwal untuk minggu depannya gitu. Jadi ini ya, aku tuh berpikir aku harus kayak aku tetap putar otak bahwa aku harus bagi waktu aku dengan tepat biar aku nggak sakit yang pertama. Terus yang kedua, aku tetap bisa istirahat. Nah jadi misal dalam satu minggu itu perkuliahan itu sampai hari Kamis. Nah jadi aku cuma ada waktu istirahat itu Jumat, Sabtu, sama Minggu. Dan itu udah dipotong sama kayak bersihin kos, aku istirahat, belum nanti aku tugas-tugas yang lain untuk nyiapin yang dulu di depannya. Jadi kayak biasanya nih Kak, biasanya kalau hari Minggu itu aku jadwalin buat aku full bed rest. Maksudnya kayak aku bakal seharian di kos dan akan tidur. Maksudnya tuh kayak untuk recharge energi dan aku tidak akan bersosialisasi sama orang-orang. Nah cuman untuk hari Jumat dan hari Sabtunya itu aku fulling buat tugas. Aku jadwalin kayak sehari itu kayaknya aku bisa 2 atau 3 tugas full yang aku kerjain, biar aku tuh apa ya, nggak dikejar-kejar deadline. Walaupun itu tuh kayak baru dikumpul minggu depannya, itu memang kayak udah kayak habit aku gitu loh, biar aku nggak terburu-buru dikejar deadline. Nah tapi yang jadi masalah itu aku mau balik jam tidur Kak, walaupun besoknya itu libur kan aku tetap ngerjain tugas nonstop, dan itu kan tetap ada distraksi di antara sela-sela tugas itu. Tapi bedanya tuh aku
apa ya, aku tekannya lebih fokus lagi, dan distraksi itu rada lebih berkurang gitu kan di sana. Nah tapi endingnya jam tidur aku tuh jadi terpotong dari yang awalnya misal aku sehari-hari itu tidur jam 10 atau jam 11, itu aku bisa tidur jam 2, jam 3 gitu kak, karena aku belum nyelesain tugas karena distraksi tadi, tapi tugas aku kelar gitu. Dan apa ya, karena besok paginya juga libur, apa ya, jam tidur aku tuh mungkin berantakan di 3 hari itu, makanya dari dulu aku memilih untuk ya udah gitu, semuanya harus istirahat. Mungkin itu sih kak, kalau misalnya ada deadline banget yang padat gitu, jadi aku kayak bisa lebih fokus menyelesaikan itu, walaupun jam tidur aku jadinya potong. Oke, konsekuensinya di jam tidur lah ya. Iya. Tapi coba deh kalau kita telaah apa yang berbeda di saat kamu tuh saat momen itu terjadi gitu. Ya bikin beda sih yang pasti, apa ya, fokus aku jadi lebih ditingkatin saat itu. Terus juga aku butuh suasana yang mendukung biar pekerjaan aku juga kelar. Aku butuh mood yang stabil, aku butuh apa ya, suasana yang kayak adem-adem gitu, maksudnya yang bikin aku ngerjain tugas. Sebenarnya tuh kayak distraksi itu tuh bisa aku hindari dengan ya tadi aku nyiapin mode jalan ganggu, cuman ujung-ujungnya aku butuh refreshing gitu ya kak, dengan ya udah aku tutup dengan HP. Jadi mau gak mau distraksi itu tuh tetap ada, cuman bisa aku kurangi sebenarnya dari aku sendiri dengan cara ya ada tuntutan dari deadline itu tadi gitu. Nah, Rina sadar nggak? Jadi sebenarnya itu Dinda udah tahu bagaimana cara mengatasi persoalan yang Dinda jadikan masalah ini. Dinda sudah tahu bagaimana cara menguranginya gitu. Tapi mungkin Dinda belum apa ya, belum merasa konsisten gitu. Ya belum sih kak. Jadi Dinda tuh bisa, tapi belum tahu bagaimana caranya mengkonsistenkan tata cara Dinda itu biar selesai dari masalah yang sedang Dinda hadapi ini, ya kan? Iya kak. Oke. Nah, aku mau sekarang kita sama-sama nih menentukan goal setting dan small step kamu untuk kemudian hari supaya masalah kamu ini yang kamu pengen hilangin, yang pengen kamu kurangi kebiasaan HP itu bisa berkurang secara perlahan, oke? Nah, tadi kan kamu udah menentukan scaling atau skala namanya skala distraksi kamu, dan kamu itu di angka 4 tadi. Nah, kalau kira-kira nih kamu dari angka kecil ya tadi, kamu bisa nggak tingkatin skala fokus kamu tuh ke angka 5 dulu deh? Sebenarnya harusnya bisa ya kak, dengan cara ya mungkin aku bakal ngejauhin HP aku gitu, biar fokus aku bisa lebih fokus lagi tanpa distraksi HP. Nah, tuh bisa. Mungkin nanti Dinda itu bisa, kan tadi dari apa yang Dinda omongin, contoh momen di saat HP itu tidak ada, di saat HP Dinda jauhkan, ini di saat DL itu mendekati gitu. Iya. Nah, coba Dinda terapkan di pekerjaan apa aja, nggak cuma pekerjaan apa namanya kampus, tapi pekerjaan aku juga. Coba Dinda tekanin di dalam hati, aku harus kerjain sekarang, kalau enggak aku bakal dapat sesuatu yang apa ya, tidak menyenangkan gitu. Coba Dinda tekanin kalau DL itu besok loh gitu. Coba Dinda tekanin lagi niatnya supaya bisa lebih cepat lebih baik, supaya Dinda juga enak tidurnya. Kan tadi Dinda juga konsekuensi dari Dinda tugas dalam 10 hari yang full itu jam tidur Dinda itu kepotong. Itu juga kepotong karena distraksi dan refreshing ya, refreshing juga gitu. Nah, coba kita terapin teknik apa ya? Teknik dimana Dinda itu melakukan pekerjaan lalu refreshing, lalu mengerjakan pekerjaan lagi. Itu teknik Pomodoro namanya. Jadi Dinda nanti boleh nih ngerjain tugas selama
jangan lebih dari setengah jam. Coba kita pasang stopwatch atau alarm yang dimana kita itu membatasi waktu setengah jam untuk refreshing. Jangan lebih dari jam itu. Jadi kalau udah setengah jam udah stop, jadi kita jauhin lagi, kita mulai kerjain lagi tugasnya gitu, 1 jam lagi gitu, atau berapa menit lagi, 50 menit, 40 menit gitu. Jadi kalau kita udah capek lagi, refreshing lagi, pakai stopwatch lagi gitu. Jadi kita menekan diri kita lama-lama, dan juga di saat refreshing kita nggak terjeda dalam waktu yang lama. Jadi niat kita nggak akan hilang gitu. Cukup bersantai sebentar, lalu niat itu jangan dihilangkan, langsung kerjain lagi gitu. Mungkin aku bisa coba saran dari kakak, karena memang kalau misalnya di awal itu kan apa ya, distraksi itu gede banget gitu ya. Walaupun tugas aku kelar, distraksi aku juga gede, dan jadinya ya kayak tadi jam tidur aku terpotong. Mungkin saran dari kakak bisa aku pakai dengan cara kecilin frekuensi distraksi aku, biar jam tidur aku juga jadinya tuh nggak kepotong banget gitu. Nah, untuk melakukan hal ini seberapa yang Bunda boleh bagi kasih skala Berapa ya kak? Kayaknya tuh 50-50 gitu, karena mungkin aku belum coba, jadi aku belum bisa kasih review yang nyata gitu. lah ya, Tapi aku akan coba langsung pulang ini, jadi langsung aku terapin saran dari kakak, dan semoga aja itu bisa merubah habit aku sih kakak. Oke, aku tunggu perubahannya Bunda. Semoga aja bisa ya di antara 50-50 ini mungkin bisa aja naik ke 74, Iya. 74 gitu, atau bisa. Oke, Oke kak. dari cerita kamu, dari ungkapan yang kamu ungkapin hari ini, dan kegelisahan kamu di saat kamu lalu berdasar HP, kamu udah melihat nih sebenarnya kamu punya potensi dan punya kemampuan supaya bisa balik lagi ke Dinda yang dulu gitu, Dinda yang Dinda yang tanpa distraksi HP. Mungkin di zaman sekarang susah untuk lepas dari digital, tapi kalau Dinda mau pasti bisa berkurang frekuensi dari penggunaan digital ini secara baik. Jadi aku percaya Dinda bisa untuk melakukan perbaikan ini. Nah, perbaikan ini juga kan kita udah nentuin goal setting kayak kamu tadi, dan kita juga udah nentuin small steps-nya. Jadi aku berharap Dinda bisa melakukan apa yang udah kita tetapkan tadi, dan biar Dinda juga bisa melakukan apa yang udah kita putuskan hal tadi. Oke, Dinda bisa? Insya Allah aku akan jalan saran dari kakak. Terus aku juga akan berusaha untuk mengurangi frekuensi distraksi aku. Terus juga mungkin aku nggak bakal lepas dari teknologi, cuman akan memanfaatkan teknologi itu dengan hal-hal yang lebih baik lagi gitu, biar bisa hidup berdampingan dengan baik lah gitu. Oke, bagus nih Dinda pemikirannya. Jadi mungkin kalau Dinda berkenan di antara 2 minggu atau seminggu kemudian Dinda boleh datang lagi ke sini untuk menyampaikan perkembangan Dinda. Apakah ada perkembangan atau tidak ada perkembangan? Kalau tidak ada perkembangan, kita sama-sama cari lagi untuk solusi bagaimana sih cara pengurangan masalah Dinda ini. Oke kak, pasti aku bakal balik lagi seminggu atau 2 minggu ke depan buat cerita lagi ke kakak bagaimana progres aku terhadap masalah ini. Oke, sip kalau begitu. Sebelum penutup, aku pengen tahu nih perasaan Dinda setelah mengungkapkan ini gitu. Apakah ada yang berubah dari Dinda atau ada apa gitu? Oke, kalau misal perasaan aku sekarang itu aku kayak lega dan juga seneng gitu kak. Maksudnya tuh aku di satu sisi udah bahwa selama ini aku lakuin itu sebenarnya tuh udah jalan yang benar gitu kan. Dan aku juga senang karena misalnya aku dapat pengarahan dari kakak, aku jadi tahu gimana apa yang harus aku lakukan untuk mengurangi distraksi tersebut, dan juga
Kak, karena ternyata kalau misalnya kita keep sendiri permasalahan kita itu kan ya udah nggak bakal ada titik terangnya gitu kan. Jadi dari aku yang cerita ke kakak sekarang kayak apa ya, aku berterima kasih banget kakak udah kasih saran, kakak udah kasih arahan yang jelas dan dalam, dan juga apa ya, bisa sedikit-sedikit mencahin permasalahan aku yang aku hadapi sekarang. Terima kasih juga ya kak. Ini harus nunggu teman pulang atau? Iya, mungkin habis ini aku langsung hubungin teman buat Ya, hati-hati ya di jalan. terima kasih kak. 2, 3. Sekian video praktikum konseling individual yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi